Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita menerima renungan pagi. Bapa yang maha baik, perkenankan kami datang mengucapkan syukur terima kasih. Semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik di pagi ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami membutuhkan siraman firman, supaya hidup kami semakin segar sepanjang hari ini dan selanjutnya. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hati Bapa. Mazmur 8 ayat 5 berbunyi demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, saudara, Daud mengakui betapa baiknya hati Bapa sehingga ia mengingat dan mengindahkan kita. Ini membuktikan kita mendapat tempat istimewa di hati Tuhan. Padahal kita adalah debu. Tetapi yang membedakan kita dengan ciptaannya yang lain adalah diciptakannya kita menurut rupa dan gambarnya. Dikatakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nanti baca Mazmur 8 tetapi ayat 6 dan ayat 7. Inilah puncak kebaikan hati Bapa kepada kita. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Ini menunjukkan bahwa hati Bapa penuh kasih, sehingga ia memiliki rencana dan rancangan yang selalu baik bagi kita. Adapun yang direncanakan Allah di dalam hatinya adalah keselamatan seluruh umat manusia, dan Bapa telah menggenapinya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, adalah anugerah yang luar biasa bila kita dipilih dan diselamatkan oleh darah Kristus. Kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah, dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Galatia 4 ayat 7 bagian B. Namun tidak semua orang meresponinya. Banyak yang menolak Kristus. Meskipun demikian, hati Bapa penuh kesabaran menantikan umatnya berbalik kepadanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, saudara, Bapa di sorga sabar terhadap kita, karena dia tidak menghendaki anak-anaknya mengalami kebinasaan kekal. Sudah seharusnya sebagai anak-anaknya kita memiliki hati Bapa, yaitu hati yang penuh kasih. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Dunia sedang menantikan kita menunjukkan hati Bapa, yaitu kasih itu, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kasih-Mu berlimpah atas kami. Engkau mengasihani kami, Engkau memperdulikan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami terpanggil untuk mengasihi Engkau. Hidup taat akan setiap perintah-perintah-Mu harus kami lakukan dengan seksama. Engkau penuh dengan kasih. Biarlah kami memiliki hati-Mu ya Bapa,
hati yang mengasihi kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang masih berdosa, sehingga mereka tidak akan binasa, melainkan diselamatkan melalui kami yang Engkau utus untuk menceritakan kasih Bapa yang besar itu kepada setiap umat manusia. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Bapa mewarnai gaya hidup kami, sehingga kami menjadi teladan bagi banyak manusia di bumi ini. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, semua kegiatan aktivitas kami, keluarga kami, gereja kami, seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati satu demi satu. Yang kekurangan Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan terbuka supaya ada kemenangan di pihak mereka. Terima kasih banyak Bapa. Sementara orang-orang yang sudah lanjut umur, beri kiranya iman yang teguh, supaya mereka tetap maju terus mengiring Tuhan, sampai kepada napas yang terakhir. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.